apa namanya itu APBD investasi BUMD kan ya? Gimana? APBD investasi BUMD. APBD Perda. Oh, Perda investasi BUMD. kalau aku lihat judul besarnya itu Kenapa tuh? Kerjasama apa? kalau judul besarnya itu saya udah ada kopi perdanya nih, yang baru nih. Perda nomor 1 tahun 2023 tentang kemudahan investasi di daerah Kabupaten Subang. Itu ya. Itu judul besarnya. Iya. Kemudahan investasi di daerah Kabupaten Subang. Jadi Perda ini adalah regulasi yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi investor untuk menanamkan modalnya di Subang dengan segala kemudahannya. Nah, salah satu klausul pasalnya adalah melibatkan bukan hanya BUMD ya, tapi koperasi, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa dan teman-teman UKM ya. Melibatkan ya. Melibatkan ya. Tapi itu sifatnya wajib apa enggak? Di Perda ini memang diwajibkan untuk melibatkan. Melibatkan BUMDes, BUMD, BUMDes, koperasi. Dan usaha kecil menengah. Keterlibatannya di mana kan? Atau seperti apa? Yang saya tangkap dari Perda ini walaupun belum secara tuntas saya menelaah bahwa ada semacam kerjasama lah. Bagi calon investor kan brand selama ini kan adalah banyak investor yang merasa persulit, kemudian mahal investasinya kan karena harus melewati tadi kan berliku-liku kan gitu. Padahal untuk hari ini adalah investasi kan semua dari proses perizinan kan online kan gitu. Jadi tidak ada kesulitan sebetulnya di hal-hal tertentu kalau ketemu kan yang normatif saja, biasanya expose kan gitu. Nah di situ di Perda ini memberikan ruang bagi teman-teman BUMD, BUMDes untuk bisa bekerja sama. Walaupun di dataran tertentu teman-teman di desa itu biasanya ketika investor sudah mulai menyiapkan pembelian lahan, kemudian memplot kawasan, kemudian memulai pembangunan kantor ataupun pabrik dan lain sebagainya itu biasanya kan melibatkan pemerintah desa gitu. Dan biasanya BUMDes itu sudah mulai dilibatkan di proses itu. Tetapi tidak secara terperinci di regulasi itu ada kan gitu. Nah, Perda kemudahan investasi itu memberikan ruang bagi investor untuk menginvestasikan di Subang itu dengan jalan tadi melibatkan teman-teman BUMD, BUMDes atau koperasi usaha kecil menengah ikut di dalamnya untuk bisa berpartisipasi bersama-sama. Kan posisinya di mana nih BUMD, kita taruhlah BUMD sampai ke tataran bawahnya. Posisinya di mana ketika investor itu mau menanamkan investasi di Subang? BUMD itu diberikan ruang untuk mempermudah, artinya membantu proses investasi. Baik dari perizinan dan lain sebagainya. Memberikan mengkomunikasikanlah dengan si pemangku kebijakan gitu. Mempermudah itu gitu kan. Di luar itu? Di luar itu ketika BUMD itu expert gitu atau bisa gitu mampu meringankan beban teman-teman investor ya bisa dengan segala hal gitu. Ya mengkomunikasikan dengan masyarakat gitu kan. Mensosialisasikan dan lain sebagainya kan bisa membantu di sana. Jadi tidak dalam posisi mempersulit justru kan. Kan banyak bayangan ketika orang membayangkan bahwa Perda ini akan memonopoli teman-teman BUMD agar mempersulit investasi masuk karena monopoli. Padahal sama sekali tidak ada. Karena salah satu konsiderannya kan undang-undang anti monopoli kan di sana. Kalau tidak salah ya, salah satu konsiderannya. Artinya posisi BUMD itu hanya sebatas memfasilitasi, lebih ke memfasilitasi. Bakal dapat hak nggak sih BUMD dari sebagai fasilitator investor ini? Ya kalau ada pekerjaan yang memang BUMD bisa dikerjakan gitu, ya itu akan mempermudah kan. Misalnya dia butuh 5 hektar tanah untuk bangun pabrik A, B, C, D gitu kan. Kemudian di proses itu perlu perizinan kan, berarti kita bantu di proses perizinan, mengkomunikasikan, minimal mensosialisasikan dengan masyarakat setempat gitu. Ya fungsi fasilitator tadi. Oh, termasuk juga fasilitas lain-lain. Betul, betul. Dia butuh misalnya, Pak kita butuh tanah merah, jangan dong ambil dari luar Subang gitu. Ya kita bisa komunikasikan gitu.
dengan pengusaha-pengusaha lokal di Subang tentunya ya. Kita menawarkan juga ke mereka. Iya berpartner saja dengan teman-teman yang sudah existing ada di sana kan gitu. Ya gotong royong lah bareng-bareng kan gitu. Yang penting adalah ketika pembangunan ada di Subang, tentu masyarakat Subang harus ikut di dalamnya. Semangat bahwa masyarakat Subang jangan jadi penonton itu menjadi prioritas kan gitu. Kan Pak Presiden pun sama punya semangat yang sama dong. Jangan sampai investor dari Jakarta kemudian butuh pembangunan di Subang yang datang pengusaha-pengusaha Jakarta yang dibawa kemudian ambil tanahnya dari Subang sehingga kita hanya dapat debunya aja, kita dapat jalan jeleknya setelah pembangunan itu, tapi kita tidak dapat apa-apa kan gitu. Nah Pak Bupati berharap bahwa melibatkan BUMD, BUMDes, koperasi itu dalam rangka tadi, ketika kita sanggup dan bisa gitu, harga kompetitif kan ya kenapa harus ambil dari yang lain, terutama dari tadi fasilitasnya yang dibutuhkan oleh investor. Kan semua butuh kan, tanah merahnya, kemudian aruganya, pembangunan infrastruktur pabriknya, ya kan kita sanggup kan gitu. Kalau kita bisa ya kita sendiri yang mensuplai itu. Jadi ini bisnis murni ya, B2B ya. Tidak dalam rangka maaf ngejaprem lu harus ambil dari kita, kalau tidak dengan kita lu nggak boleh investasi, kan nggak bisa begitu kita. Kan apa kemudian di dalamnya itu termasuk ada semacam keharusan dari investor ini merekrut tenaga kerja setempat, diatur ya. Sebetulnya di perda, salah satu perda tenaga kerja itu kan mereka wajib meng-hire tenaga kerja lokal. Itu kearifan lokal yang memang harus kita tahu, itu menjadi prioritas kan gitu. Jadi kita tidak inginlah satu pabrik misalnya tiba-tiba yang datang maaf ya dari tetangga kabupaten, tetangga provinsi yang semua bekerja tapi masyarakat sekitarnya malah nonton ya, malah tidak jadi apa-apa gitu. Ya, itu penting juga kita ada kan, kalau tidak salah ada batasan kan 70% karyawannya harus Subang gitu kan. Itu diatur nggak sih di ini di perda? Kalau di perda investasi nggak ada kan, itu tersendiri di regulasi yang lain ya. Di perda tenaga kerja mungkin ya. Saya nggak begitu Tapi kemudian itu menjadi satu ini nggak sih, apa namanya itu satu perhatian khusus harus, dan itu penting ketika kita punya skillnya gitu. Inilah pentingnya misalnya ketika adalah satu orang yang mau investasi pabriknya pabrik baja misalnya, atau pabrik yang lagi existing akan mulai jalan keramik, kemudian kaca, itu kan butuh tenaga kerja laki-laki misalnya. Ya memang harus tenaga kerja lokal yang harus kita siapkan. Kalaupun mereka punya spesifikasi bahwa punya keahlian ini, ya memang kita harus siapkan untuk dilatih. Nah itulah pola kerjasama, tinggal kita pelatihnya ambil dari mana, dari universitas mana, dari atau SMK yang sudah existing ada, kemudian kita latih. Jadi tidak harus punya ijazah kan, yang penting skill kan. Jadi yang di desa itu tamat SD, tidak tamat SMP kan banyak. Tapi kalau misalnya untuk jadi pekerja kasar perlu ijazah kan enggak juga, tapi yang penting skill punya. Nah kita BUMD harus menyiapkan itu kerjasama dengan BUMDes, kerjasama dengan koperasi di daerah setempat untuk bisa mensuplai tenaga kerjanya yang punya keahlian yang dibutuhkan pabrik tersebut. Ini sinergitas semua mas, jadi insya Allah perda ini bisa mewakili kan gitu. Artinya ini perda nggak memonopoli ya? Nggak ada monopoli. Kali kita lebih kepada membantu, memfasilitasi. Iya, memfasilitasi dan kita ikut di dalamnya kan. Kan sama aja seperti orang mau buka catering kan gitu. Ya berasnya kan toh beras. Subang dengan beras mana-mana sama aja kan. Sayurnya kan sama aja kan. Kita bisa masukin itu. Nah, kenapa tidak BUMDes yang masuk gitu kan? Kalaupun ada keterbatasan sumber dana, sumber bahan baku untuk cateringnya nggak ada, ya kita bisa suplai kan. Ya kita bisa kerjasama lah gitu. Artinya tidak harus dari mentang-mentang nih pabrik dari Surabaya, cateringnya dari Surabaya, misalnya kan nggak juga kan gitu. Jangan pula ya. Jangan itu. Kenapa nggak siapkan dari kita sendiri? Itu aja. Kang Ari Perda ini kapan mulai dibakukan? Saya baru dapat itu 2 hari yang lalu gitu. Karena sudah disahkan ternyata sudah dari luar daerah kan ya. Untuk ini pemberlakuannya diberlakukannya kapan? Ya tentu efektif setelah ini terbit ya. Nanti saya share ke Pak Anas untuk bisa lihat itu. Kang,
kalau kita secara bergambar lihat skemanya, ujungnya itu apa yang didapatkan dari perda ini Kang? Ujung dari proses tadi membantu dan lain sebagainya. Apapun juga ini bisa, kalau bupati itu selalu bilang bahwa ini untuk kesejahteraan masyarakat. Itu ke arah sana nggak? Iya, salah satu tujuan akhirnya adalah itu. Tetapi kita harus siapkan kan. Untuk mensejahterakan masyarakat kan tentu ada regulasinya kan. Ya, Nah, regulasinya tentu menjadi kawalan kita sama-sama kan gitu. Ya kalau hari ini Subang menjadi salah satu tujuan investasi, Mas. Mas bayangkan kalau bicara kawasan industri kita, Surya Cipta mungkin 2000 hektar. Ada kawasan agrawisesa sama 2000 hektar. Ada Taipa mungkin ratusan hektar dan lain sebagainya gitu kan. Dan kita harus menyiapkan itu semua. Ya kita tentu senang Karawang, ya tentu kan kalau hari ini Karawang banyak pabrik besar kan, yang jadi penikmat kan belum tentu orang Karawang semua kan gitu. Dari mana-mana. Nah ini kita ingin Subang itu ya kalau hari ini industrinya di Subang, ya tentu orang Subang menjadi penting, menjadi bagian dari para partner teman-teman investor kan gitu. Tidak melibatkan semua harus dari luar kan gitu. Ya sesuai hal-hal tertentu mungkin kalau investasinya dari orang Korea, tentu top manajemen sampai dengan level menengahnya mungkin dari Korea mungkin, atau dari Jepang kalau yang asing kan gitu. Tetapi kan untuk level manajer ke bawah kan mungkin bisa saja orang asli Subang yang harus kita siapkan kan gitu. Oke. Artinya bakal ada dampak secara ini ya. Tentu uang tentu beredar di Subang, belanjanya sama orang Subang. Kemudian uang yang beredar di Kabupaten Subang kan gitu. Nah, ini jadi penting, dampaknya akan luar biasa. Oke, Nona. Oke, kasih Mas. Aku kirimin ya. Oke. Ini aku share ke grup.